Kak Indah, gimana kabarnya? Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat teman-teman. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Nah, teman-teman, selamat datang untuk teman-teman kader maupun pengurus yang sudah hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Hari ini adalah agendanya sharing session with alumni volume kedua, yaitu kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi terhadap alumni-alumni Kombat kita. Jadi walaupun kita udah alumni-alumni tersebut udah nggak ada lagi di kampus, kita harus tetap jalin silaturahmi terhadap alumni-alumni tersebut. Nah, pada malam hari ini alumni kita itu ada Kak Indah Nadila SH. Teman-teman pada tahu nggak sih muka cantik Kak Indah Nadila ini siapa? Nah, jadi Kak Indah Nadila ini adalah dewinya Fakultas Hukum. Jadi kayak semua orang tuh tahu Kak Indah. Siapa sih yang nggak kenal Kak Indah gitu. Jadi Kak Indah ini dia termasuk bintang aktivis kampus kita. Terus dia dulu pernah menjabat sebagai koor kepenulisan di bidang pelatihan Kombat Justisia. Nah, Kak Indah ini emang dari dulu tuh suka banget nulis sesuai dengan tema pada acara kita malam hari ini, yaitu seputar tentang pentingnya dan manfaatnya menulis. Jadi emang malam ini nih kita benar-benar fokus terhadap kepenulisan gitu. Tentang manfaat menulis, tentang pentingnya menulis bagi kita semua. Nah, Kak Indah ini itu udah banyak tulisan yang udah dipublikasikan di media, seperti Riau Pos, Haluan Harian, kalau nggak salah ya, kalau salah namanya mohon dikoreksi Kak. Terus ada Padang Express, sampai tulisan Kak Indah ini tembus di Detik News loh teman-teman, hebat nggak sih? Nah jadi karena seorang Kak Indah ini yang inspiring bagi kita semua gitu kan. Nah jadi kita menghadirkan Kak Indah sebagai narasumber pada kegiatan malam hari ini. Kepada Kak Indah boleh Kak disapa dulu teman-teman kader dan pengurusnya dan perkenalkan diri Kakak secara singkat. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Indah. Oke, perkenalkan teman-teman, nama Kakak Indah Nadila SH. Sebelumnya merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga saat ini sedang menempuh strata lanjut yaitu strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Andalas, program Magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, sebagaimana kemudian yang telah disampaikan oleh Sadli, Kakak dulu merupakan koordinator bidang penulisan Kombat Justisia pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di bawah naungan Rosa, ketua Kombatnya pada saat itu. Nah, juga Kakak sangat senang dapat diundang menjadi salah satu narasumber untuk dapat melakukan sharing session bersama teman-teman, khususnya bagaimana manfaat penulis yang Kakak manfaat menulis yang Kakak rasakan selama menerbitkan karya tulis, baik itu karya tulis ilmiah, penelitian, bahkan opini. Baik, Kakak kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Indah. Jadi teman-teman pasti udah sering kan dengar nama Kak Indah. Pasti kalau misalnya kalian teman-teman lomba tentang penulisan, pasti Kak Indah yang ngajarin teman-teman kan gitu. Jadi seperti tema kita pada hari ini, yaitu pentingnya menulis sama manfaat menulis bagi kita. Jadi bidang Infokom tuh udah ngumpulin list-list pertanyaan di Instagram beberapa hari lalu dan lumayan banyak ya antusias teman-teman yang penasaran terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, terkait dengan narasumber kita sendiri gitu. Jadi kita langsung masuk aja ke sesi Q&A atau gimana Kak? Boleh kita mulai aja? Oke, boleh Sally. Namun Kakak meminta nantinya ketika suara Kakak terputus atau bagaimana langsung disampaikan saja ya. Baik Kak. Kalau sekarang suara Kakak terdengar dengan jelas Kak.
Baik, Deli. Oke, jadi teman-teman kader dan pengurus ada yang nanya nih Kak. Yang pertama itu sharing dong Kak, apa keuntungan menulis dan yang Kakak rasain selama terjun di dunia kepenulisan. Boleh tahu nggak sih Kak? Baik. Oke, Delinya keluar ya teman-teman. Halo teman-teman. Iya Kak, keluar Kak. Mungkin sinyal. Iya Kak. Sebentar Kak, coba kalau apakan dulu ya Kak. Maaf sebelumnya Kak Indah dan teman-teman. Tadi sepertinya ada pengurus yang join pakai akun email Selly, jadi kayak Selly keluar dari Zoom. Jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama tadi Kak Indah, terkait gimana sih keuntungan menulis yang Kakak rasain bagi diri Kakak sendiri selama Kakak terjun di dunia kepenulisan. Oke, baik Sally, terima kasih atas pertanyaannya. Maka mungkin Kakak akan memberikan sedikit sharing kepada teman-teman, apa sih manfaat yang Kakak rasakan selama mengikuti penulisan dan lain sebagainya. Kakak mulai menulis itu, khususnya menulis opini itu pertama sekali pada tahun 2019. Kakak menulis opini tentang korupsi, karena Kakak sangat suka kajian-kajian hukum, khususnya tentang tindak pidana korupsi. Karena apa sih alasannya Kakak suka menulis tentang tindak pidana korupsi? Salah satunya dikarenakan Kakak sangat memfavoritkan salah satu dosen kita, yaitu Profesor Dr. Elwi Daniel, SIMH. Karena beliau merupakan pakar korupsi yang sangat ahli di bidang tersebut. Nah, pertama sekali Kakak menulis itu ialah dikarenakan saat Kakak masuk kombat, sebetulnya Kakak sangat menyukai teman-teman yang pandai berdebat, yang pandai berbicara di depan umum seperti itu. Namun ketika Kakak pelajari lebih lanjut mekanisme keorganisasian di Kombat, ternyata anggota-anggota Kombat itu sudah banyak yang turun menjadi debater. Nah, Kakak berpikir ketika Kakak juga menjadi bagian dari debater, mungkin itu gelombangnya akan terhimpit. Karena sudah banyak pendahulu-pendahulu yang pandai berdebat dan lain sebagainya. Sementara Kakak masuk Kombat itu di tahun 2 kuliah. Karena tahun pertama kuliah Kakak fokus kepada BEM dan inaugurasi. Kakak masuk Kombat di tahun 2. Nah, saat Kakak baru masuk itu kan teman-teman Kakak yang sudah dahulu masuk ke Kombat kan sudah banyak tuh yang terjun ke dunia debat, penulisan dan lain sebagainya. Namun ketika Kakak kaji lebih lanjut, ternyata sangat sedikit orang-orang yang berfokus pada bidang penulisan. Nah, oleh sebab itulah alasan Kakak menulis, karena Kakak ingin menjadi salah satu bagian dari anggota Kombat yang nantinya memiliki keahlian di bidang kepenulisan, dan Kakak menjadi salah satu aktornya yang kemudian dipandang sebagai Kak Indah adalah seorang penulis, bukan Kak Indah adalah seorang debater, karena kan debaternya juga cukup banyak dan sangat banyak yang bagus. Maka oleh sebab itu Kakak ingin berfokus sebagai seorang penulis. Nah, mungkin itu sih pengalamannya Sally, dan manfaat yang Kakak rasakan itu banyak sekali teman-teman. Yang pertama mungkin singkatnya yang nantinya bisa dielaborasi lebih lanjut. Yang pertama, ketika menulis Kakak jadi rajin membaca buku untuk mengkaji teori-teori dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah kalau dari eksternalnya, karena keahlian dalam bidang penulisan, Kakak diajak oleh dosen-dosen dan lembaga kampus untuk baik menjadi peneliti ataupun ikut serta dalam penelitian dosen-dosen maupun penelitian fakultas. Kemudian yang ketiga, manfaat menulis itu mungkin bagi teman-teman mahasiswa pasti ingin mendapatkan uang tambahan dari sana. Nah, mungkin itu sedikit
yang dapat kakak sampaikan terkait manfaat menulis itu kali. Oke, berarti dari Kak Indah tadi, karena pertanyaannya tentang apa sih manfaat yang Kak Indah rasain sama Kak Indah terjun di dunia kepenulisan, itu yang pertama Kak Indah pengen banget itu dikenal sama semua orang kalau Kak Indah itu, oh ini loh Kak Indah yang jago nulis gitu, yang pakarnya menulis gitu. Lalu manfaat lainnya yang Kak Indah rasain itu Kak Indah jadi banyak pengetahuan, karena kita menulis kita juga harus banyak membaca buku. Lalu Kak Indah juga sempat menyinggung dengan menulis kita juga bisa mendapat tambahan pendapatan gitu. Jadi karena mahasiswa kita juga harus mandiri gitu. Jadi dengan menulis itu teman-teman tuh bisa mendapatkan uang saku tambahan gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua Kak, ada yang nanya nih Kak, katanya gimana sih Kak cara menulis untuk pemula gitu. Karena teman-teman ini pengen banget nulis tapi dia kayak masih bingung menentukan temanya gimana gitu. Menurut Kakak gimana Kak? Gimana step-step awal yang harus ditempuh bagi teman-teman kader dan pengurus yang baru pengen mau menulis Kak? Baik, terima kasih Sally atas pertanyaannya. Maka di sini gimana sih tipsnya agar kita bisa menciptakan hasil karya yang bagus. Nah, kalau kakak sendiri, yang pertama kakak tanamkan itu ialah tema apa yang kita sukai. Nah, contohnya kakak sangat suka tentang tema-tema yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana korupsi dan juga tentang HTN, baik itu tentang tata negaranya yang berkaitan dengan lembaga negara ataupun peraturan perundang-undangannya. Nah, itu dua fokus yang sangat kakak sukai. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah ketika kita sudah mempunyai tema apa sih yang kita sukai ketika ingin menulis, misalnya kakak suka tentang korupsi, kakak akan mengkaji isu-isu politik, isu-isu kenegaraan, apa sih yang sangat menarik saat ini khususnya di bidang korupsi. Nah, contohnya korupsi EKTP lah misalnya seperti itu, ataupun korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum. Nah, misalnya itu merupakan isu politik yang sedang hangat saat ini. Nah, kemudian kakak berinisiatif untuk langsung mengangkat dan menulis hal tersebut. Nah, kemudian juga tentang tata negara. Kemarin adanya isu untuk peleburan dua kementerian, yaitu Kementerian Kemendikbud dan Ristek Dikti. Nah, itu kakak tulis karena kakak juga suka tentang hal-hal yang berkaitan dengan lembaga negara. Nah, yang berarti yang pertama adalah kita harus memiliki tema apa yang kita suka, dan yang kedua adalah kita harus rajin mengupdate apa sih isu terbaru yang saat ini yang kira-kira ketika kita tulis hal itu akan menjadi pusat perhatian dan jebol ke dalam tempat yang akan kita kirim atau ke email mana, koran ataupun opini elektronik mana yang akan kita kirim. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bagaimana tipsnya. Setelah kita mempunyai tema yang kita sukai, kita telah mengetahui isu apa yang saat ini sedang hangat di negara. Kemudian yang ketiga adalah buatlah judul yang menarik. Nah, judul itu jangan panjang-panjang, teman-teman. Cukup 5-6 kata paling banyak. Karena kakak pernah dengar dari salah satu senior kita yang juga merupakan panutan kakak, yaitu Bang Beni Kurnia Ilahi. Bang Beni mengatakan bahwa Prof. Saldi pernah mengatakan bahwa opini yang baik itu, judul yang baik itu adalah sependek-pendeknya judul. Nah, kakak tanya, kalau sependek-pendeknya itu judul, bagaimana itu sistematikanya? Cukup 5-6 kata. Ciptakanlah judul yang memuat pernyataan, jangan menimbulkan ambigu gitu. Kemudian barulah nantinya menulis yang baik itu adalah berurut, sistematis, dan lain sebagainya. Karena kalau kita menulis itu tidak berurut, maka hal itu akan menyebabkan kerancuan bagi pembaca. Seperti itu. Kemudian untuk struktur penulisan adalah dari isi, dari pendahuluan, isi, penutup, dan lengkapi dengan solusi. Karena menulis tanpa solusi itu juga tidak bagus, teman-teman. Apalagi kita sebagai anak hukum, seperti itu. Nah, kemudian di dalam kepenulisan itu, teman-teman juga harus memposisikan diri teman-teman.
apakah teman-teman pro terhadap tulisan teman-teman ataupun kontra, baik itu terhadap kebijakan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan tulisan teman-teman. Nah, mungkin itu ya tipsnya agar dapat jebol. Kemudian tips untuk penulis pemula nih ya. Sebaiknya kakak sarankan untuk penulis pemula, cobalah terbitkan tulisan teman-teman itu kepada media-media lokal terlebih dahulu. Contohnya di Padang, ada Padek, ada Haluan, ada Singgalang. Coba muatkan dulu tulisan teman-teman ke 3 media ini. Itu karena 3 media ini biasanya seleksinya tidak sulit. Teman-teman masukkan apakah sesuai isu yang teman-teman tulis itu dengan keadaan negara kita saat ini, khususnya di bidang hukum, insya Allah akan terbit. Tapi dengan syarat penulisannya juga harus bagus, judulnya menarik, isunya jelas, memberikan solusi, dan tidak ketinggalan zaman. Jangan sampai sekarang isu politik kita adalah tentang misalnya presiden 3 periode. Nah, tapi kita malah mengkaji isu-isu lama seperti masih kasus korupsi EKTP dan lain sebagainya, itu kan udah nggak menarik lagi gitu. Nah, saran kakak bagi penulis pemula, coba dulu terbitkan ke media-media lokal dengan isu yang menarik, insya Allah tulisan teman-teman dapat diterbitkan. Oke, Sali, mungkin sekian ya. Wah, kayaknya ilmu dari Kak Indah ini harus teman-teman manfaatin, karena jarang banget Kak Indah nih kayak mau sharing sama teman-teman, karena Kak Indah ini udah diperebutkan dari berbagai organisasi untuk menjadi pembicara. Jadi pada malam hari ini kalau teman-teman kayak nyanyiin kesempatan ini, itu rugi banget gitu. Nah, jadi tadi Kak Indah sempat nyinggung gimana sih cara supaya tulisan itu diterbitkan di media. Jadi yang pertama itu kita harus pilih tema, habis itu judulnya itu yang singkat aja, karena seperti kata senior kita yaitu Bang Benny dan Prof. Saldi, itu judul itu carilah yang sesingkat-singkatnya gitu. Nah, terus kita juga harus menentukan isu yang lagi hangat terjadi saat ini. Jangan sampai pembahasan kita tuh ketinggalan zaman gitu. Nah, jadi tadi udah disebutin Kak Indah gimana tips and triknya. Terus kalau untuk pemula itu teman-teman bisa mulai pede aja dulu, coba percaya diri dulu untuk mempublikasikan tulisan teman-teman di media lokal seperti Padang Express, Harian Haluan. Nah, itu jadi jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau misalnya nggak dicoba pasti nggak akan pernah berhasil gitu. Nah, lanjut aja langsung ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Indah, tantangan terbesar menulis yang pernah kakak rasain selama ini apa, Kak, kalau boleh tahu? Terima kasih atas pertanyaannya, Sali. Untuk tantangan menulis ya, mungkin kakak ceritakan ya dari awal kakak menulis, khususnya kan awal itu kakak terjun dalam bidang opini. Nah, opini hukum khususnya. Nah, awalnya kakak menulis itu kan ada tuh beberapa penulis yang mengirimkan opini pertama sekali itu ditolak ya. Kalau kakak alhamdulillahnya saat baru mengirimkan opini untuk pertama sekalinya yaitu di Riau Post. Alhamdulillah langsung terbit. Nah, apa tantangannya? Tantangannya itu adalah ketika kakak menulis opini-opini, mungkin setelah itu kakak nulis ada yang tidak terbit, teman-teman. Nah, ketika tidak terbit itu kan kita agak kecewa dong. Ya, kok nggak terbit ya? Rasanya sudah berusaha banget untuk dapat menciptakan sebuah karya yang baik. Nah, ketika hal itu terjadi, kakak langsung munculin solusi dong. Nggak mungkin ketika kita menciptakan suatu karya, nggak terbit, kita buang aja karyanya. Enggak. Tapi kakak langsung berikan solusi terhadap tantangan itu, khususnya ya ketika opini tidak terbit, kakak buat blog pribadi. Nah, blog pribadi kepenulisan atas nama kakak input lah tulisan-tulisan kakak yang tidak terbit di media tuh ke dalam blog itu. Nah, kemudian tantangan lanjutnya terhadap kepenulisan adalah mungkin ketika kakak sudah sering menulis opini, kakak ingin melebarkan sayap lagi dong, fokus ke hal penelitian. Nah, ikutlah penelitian-penelitian dosen. Nah, mungkin ketika awal-awal mengikuti penelitian itu, kakak tidak cukup paham gitu. Nah, mungkin adalah di situ tantangannya seperti tidak teguran keras, cuman kayak, oh Indah, sebaiknya menulisnya seperti ini.
menulisnya seperti ini, harusnya ini yang dimasukkan. Nah, intinya untuk tantangan itu, alhamdulillah di bidang kepenulisan tidak ada tantangan yang berat, namun memang kembali lagi kepada diri kita untuk rajin mencoba, rajin berusaha, dan tips dari kakak, ketika nantinya teman-teman diajak bekerja sama di bidang penulisan, baik itu penulisan KTI, penelitian, ataupun penulisan lainnya seperti jurnal, jangan pernah ditolak. Karena teman-teman tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya menulis ketika teman-teman tidak berani untuk mencoba. Nah, ketika teman-teman sudah mencoba dan mendapatkan tantangan, teman-teman nanti akan langsung menemukan solusi yang baik untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, mungkin itu kali tantangan yang pertama adalah mungkin ada beberapa karya kakak yang tidak diterima oleh media, dan yang kedua tantangannya adalah ketika kakak baru belajar penelitian, mungkin ada beberapa hal, baik itu substansi, struktur, dan lainnya yang salah dan kemudian mendapatkan kritikan. Mungkin itu kali. Baik, terima kasih Kak, udah cukup jelas ya tantangan. Jadi walaupun Kak Indah ini udah ahli menulis, tapi Kak Indah juga punya tantangan tersendiri gitu. Jadi tadi Kak Indah menyampaikan bahwa tantangan Kak Indah itu adalah ketika tulisan Kak Indah tidak terbit, itu ada rasa sedikit sedih gitu. Jadi wajar kan kalau misalnya kita udah berusaha, udah mengupayakan dengan sebaik mungkin, kita merasa tulisan kita bakal dipublikasikan nih, tapi ternyata di kenyataannya enggak gitu. Itu wajar, menimbulkan sedikit perubahan mood kita jadinya gitu. Lalu tantangan selanjutnya menurut Kak Indah itu ketika Kak Indah terjun di kepenelitian. Nah, di kepenelitian itu Kak Indah ada sedikit mengalami permasalahan seperti struktur kepenulisannya yang berbeda. Jadi Kak Indah mendapat ada beberapa kritik gitu. Jadi bagi Kak Indah mungkin tantangannya nggak begitu banyak ya teman-teman. Mungkin karena Kak Indah juga udah sering menulis, udah sering membaca, jadi tantangan yang dirasakan pun juga nggak begitu banyak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, kan kakak nih kita semua kayak sefakultas hukum udah tahu nih kalau tulisan kakak jebol di Detik News, ya kan Kak? Nah, jadi boleh dong kasih tips and triknya gimana caranya sih supaya tulisan kita ini jebol di Detik News gitu. Karena teman-teman Kombat nih kayak penasaran gitu, gimana sih caranya Kak gitu. Boleh bisa langsung dijawab Kak Indah. Oke, baik sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Kak, bagaimana sih cara tips ataupun triknya, gimana cara agar terbit di Detik News misalnya seperti itu. Namun, oke, mungkin tadi sudah kakak jelaskan ya, bagaimana sih tips and trik terbit di media lokal. Nah, kalau misalnya Detik kan udah media nasional, tapi kakak menyarankan kepada teman-teman mulailah dari bawah terlebih dahulu di media lokal, seperti di Padang dahulu, atau paling jauh mungkin bisa ke Riau Pos, ataupun Jambi One, dan lain sebagainya. Nah, untuk fokusnya kepada Detik itu, tipsnya yang pasti haruslah isu nasional, isu menarik, isu apa sih yang saat ini menjadi pro dan kontra, baik itu oleh masyarakat, akademisi, ataupun pihak-pihak lain. Nah, tipsnya mungkin hampir sama ya dengan tips menerbitkan tulisan di media lokal, namun mungkin yang ingin kakak tekankan adalah isunya adalah isu nasional yang menarik perhatian publik dengan mekanismenya yang lebih terstruktur ya. Mungkin kalau di media lokal kita masih ada nih kesalahan-kesalahan typo atau lain sebagainya, ataupun tulisannya kurang nyambung atau kurang masuk gitu. Karena kan mungkin seleksinya tidak terlampau sulit. Tapi kalau udah di media nasional itu perbaiki tiponya, perbaiki struktur penulisannya dan lain sebagainya. Karena untuk terbit di media nasional itu kadang juga dapat dikatakan beruntung nggak kita saat itu, isu kita itu udah pernah nggak sih ditulis oleh, ataupun udah pernah nggak sih diterbitkan oleh media yang bersangkutan. Kalau belum pernah, ya kemungkinan besar opini kita bisa masuk atau tulisan kita bisa masuk. Tapi ya mungkin pertimbangannya adalah harus menarik, harus mudah dimengerti. Karena kan kalau udah media nasional itu
yang membaca tidak hanya orang-orang lokal, contohnya koran Padang bukan hanya orang Padang yang bisa baca, tapi juga diakses oleh seluruh orang yang ada di Indonesia, khususnya misalnya ketika ia membuka Detik dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Sali. Baik, terima kasih Kak Indah. Jadi seperti yang sudah disampaikan Kak Indah tadi udah cukup jelas ya gimana caranya bahwa cara kita untuk tembus di Detik News kayak Kak Indah itu caranya adalah kita berani mencoba gitu. Jadi dengan kita mencoba dari mulai media yang lokal dulu itu nanti tidak menutup kemungkinan kita bakal bisa juga tembus di media-media besar seperti Detik News. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, itu kami penasaran nih teman-teman kader dan pengurus, apakah menulis itu selalu menyenangkan bagi Kak Indah atau pernah ada rasa di titik jenuh atau malas menulis gitu, Kak? Kalau boleh tahu, sharing dulu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Sali. Kak Indah, kakak pernah nggak sih bosan menulis kayak gitu? Nah, kalau kakak jujur secara pribadi, pernah teman-teman. Pernah banget. Kadang tuh kakak udah dapat isunya. Oh nanti tuh kerangka penulisannya seperti ini deh urutannya, udah dibentuk. Tapi tiba-tiba malas teman-teman. Nah, kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika kakak sudah S2 ini teman-teman. Dulu waktu S1 kakak suka tuh nulis opini, kalau bisa dapat isu baru langsung kakak tulis kayak gitu. Tapi kalau udah saat ini tuh mulai nggak malas sih, tapi agak capek untuk menulis opini. Karena apa? Karena mungkin sekarang kakak sudah fokus di bidang penelitian teman-teman, yaitu penelitian di lembaga kakak, baik di LKBH ataupun di PAGA, FAUA, dan juga mungkin ada membantu beberapa dosen mengikuti penelitian yang beliau kerjakan. Nah, tapi untuk opini mungkin sudah mulai menurun semangatnya sedikit karena memenuhi kesibukan-kesibukan yang lain, khususnya penelitian, kuliah, dan lain sebagainya. Tapi hal itu kakak coba atasi dengan misalnya kakak ada tugas perkuliahan, disuruh menganalisis suatu kasus ataupun membuat komentar-komentar terhadap suatu kasus, kakak tetap akan menuangkan opini kakak di dalamnya. Dan nantinya insya Allah kakak akan menulis opini juga sih dalam waktu dekat. Dan mungkin pesan dari kakak, selagi teman-teman masih di strata 1, masih di masa-masanya menjadi seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, jangan pernah malas menulis. Karena waktu kakak D1, kakak sangat rajin untuk menulis opini itu. Pertama, untuk melatih kemampuan membaca. Yang kedua, untuk kemudian meningkatkan personal branding. Pasti dong, salah satunya teman-teman ingin dikenal sebagai apa sih ketika menjadi seorang mahasiswa, apakah menjadi seorang organisator, apakah menjadi seorang debater, ataukah menjadi seorang penulis. Nah, waktu S1 kakak kayak gitu, kakak harus menulis gitu. Ketika tidak diterbitkan, kakak tidak sedih, kakak masukkan tuh tulisannya ke blog kakak. Gitu. Setidaknya mendapatkan manfaat pada kakak. Dan juga ketika teman-teman menulis, khususnya menulis di akhir bulan, itu teman-teman beruntung. Karena ketika kita menulis, itu kita dibayar oleh media teman-teman. Kalau di media lokal mungkin ratusan ribu ya, tapi kalau udah media nasional, itu rank setengah juta sampai mungkin sejutaan. Jadi insya Allah dengan menulis banyak kok manfaat bagi teman-teman. Jangan malas, apalagi masih di strata 1, masih besar harapan di depan. Baik, terima kasih Kak Indah. Jadi tantangan yang Kak Indah rasain, kan pertanyaannya gini, pernah nggak sih Kak Indah merasakan bahwa Kak Indah bosan gitu terhadap menulis? Pernah nggak Kak Indah ngerasa jenuh gitu menulis gitu? Karena sebagaimana yang kita tahu tuh Kak Indah emang sering nulis gitu kan, jadi mungkin pendapat orang tentang Kak Indah, mungkin Kak Indah ini hobi terus menulis gitu kan. Nah, jadi berdasarkan sharing dari Kak Indah tadi, Kak Indah juga pernah merasakan jenuh dalam menulis, merasakan bosan, karena rasa bosan dan jenuh
itu manusiawi ya teman-teman. Nah jadi Kak Indah nih pernah ngerasa jenuh nulis karena Kak Indah banyak kesibukan, kayak Kak Indah juga terjun di dunia kepenelitian, Kak Indah juga organisasinya juga aktif. Jadi Kak Indah ini pernah menjabat sebagai wakil ketua Himapidana gitu. Jadi wajar aja di saat sibuk atau di saat nggak punya waktu luang, jadi hal dalam menulis itu jadi sempat tertinggal gitu ya kan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini nih Kak, ada yang nanya teman-teman kader dan pengurus. Sebelumnya suara saya ini kedengaran Kak? Atau bising? Terdengar jelas sih Sali, cuman agak bising gitu. Oh maaf ya Kak sebelumnya, karena lagi nyari sinyal, kalau di dalam kos itu sinyalnya nggak ada. Nah jadi lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya itu, teman-teman kader tuh penasaran Kak, kalau misalnya kita terbitin tulisan kita terbit di media, itu kira-kira kita bakal dapat itu nggak sih Kak, fee kita atau gaji dari tulisan kita. Nah gitu tuh biasanya berapa tuh Kak gitu? Apakah besar banget atau lumayan lah untuk uang jajan gitu Kak? Boleh bisa di-share Kak? Oke, baik Sali, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini juga merupakan hal yang menarik ya untuk dibahas. Kak, apakah ketika kita menulis itu kita dapat fee enggak atau dapat bayaran enggak? Nah, ini catatan kakak dan peringatan juga sih untuk teman-teman, khususnya teman-teman Kombat. Ketika menulis untuk pertama sekalinya, jangan mengharapkan imbalan seperti itu teman-teman, imbalan berupa materi khususnya. Tapi harapkanlah bahwa ketika kita menulis itu, nantinya kita akan mendapatkan pahala itu yang pertama, dan juga tulisan kita bermanfaat bagi masyarakat yang membaca. Nah, itu saran ya dari kakak dan juga peringatan. Nah, fokuslah tujuan menulis pertama sekali itu adalah untuk memberikan manfaat kepada orang-orang gitu. Tapi nantinya mungkin ketika teman-teman sudah cukup mahir, sudah cukup banyak nih tulisan yang terbit gitu, tidak hanya di bidang opini, tapi di bidang penelitian dan lain sebagainya, mungkin barulah sedikit-sedikit berpikir, oh lagi nggak ada duit, coba deh tes nulis, terbit nggak ya gitu. Kan mendapatkan hasil tuh dari kepenulisan itu, dari tulisan yang kita terbitkan di media. Nah, tapi ingat, untuk pertama sekali ini, khususnya bagi teman-teman Kombat yang baru-baru masuk di Kombat, yang baru aktif di Kombat, cobalah nulis itu pertama untuk kepentingan masyarakat banyak, dan juga untuk membangun kemampuan teman-teman dan meningkatkan personal branding teman-teman juga gitu. Nah, nih ketika udah banyak tulisan yang terbit, sudah cukup ahli lah di bidang kepenulisan dan lain sebagainya, baru nanti boleh berpikir untuk mendapatkan imbalan berupa materi. Tapi jangan itu yang menjadi fokus utamanya teman-teman. Nah, berapa sih Kak range biasanya gitu? Nah, kalaupun disebut ya, mungkin cukuplah untuk memberikan jajan kepada teman-teman, setidaknya kuota, ataupun ketika sudah sampai ke media nasional mungkin bisa bantu untuk bayar uang kos dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Sali. Gitu ya. Jadi Kak Indah udah ngejelasin nih teman-teman. Jadi kan ada nih teman-teman yang nanya, Kak kalau nulis tuh dapat fee nggak sih gitu kan? Nah jadi Kak Indah udah meluruskan niat teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita mau nulis itu jangan mikirin fee-nya terlebih dahulu, karena menulis itu kan hal yang positif kan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau menulis itu kita harus mikir manfaatnya kita menulis. Kita dapat ilmu, kita juga dapat pengalaman, jadi kayak kita punya personal branding kalau kita itu punya tulisan karya kita sendiri. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman merasa menulis itu sudah hal yang teman-teman senangi gitu, itu nggak ada salahnya buat teman-teman terjun ke dunia kepenulisan. Nah, kayak manfaatnya dari teman-teman menulis itu, teman-teman bisa mendapatkan fee, tapi
teman-teman juga nggak boleh menjadikan menulis itu supaya dapat uangnya aja gitu, karena banyak hal-hal atau manfaat-manfaat lainnya yang bakal teman-teman rasakan. Nah, tadi Kak Indah share kalau misalnya menulis itu bisa mendapatkan fee-nya untuk uang jajan. Nah, jadi lumayan lah untuk jajan teman-teman, terus bisa untuk bayar uang kos juga kata Kak Indah tadi. Sebelumnya suara saya apakah terdengar teman-teman semua? Dengar, Kak. Baik. Halo Kak Indah, Kak Indah videonya berhenti. Apakah Kak Indah hilang sinyal atau gimana ya? Mungkin Kak Indah lagi ada gangguan sinyal ya teman-teman. Teman-teman boleh aktifin kameranya nggak biar kita bisa nengok semua gitu. Biar saling menghargai juga kan. Yo guys, on-cam guys. Ayo. Bukan berarti kalian nggak masuk live IG, berarti kalian nggak bisa nggak on-cam guys. On-cam lah guys. Ini udah versi galeri kok. Udah bisa masuk apa kita kok live IG. Teman-teman, walaupun yang di highlight itu adalah muka kakak dan Kak Indah, tapi wajah teman-teman juga bakal kelihatan nanti di YouTube, di Instagram gitu. Jadi buat teman-teman boleh on cam-nya nggak? Siska boleh on cam, Siska. Dea Devina, Fiani, Yesi, Serli, Sekar, Cantika. Sambil menunggu Kak Indah ya, jadi kita juga harus menghargai gitu. Nah teman-teman boleh nyiapin pertanyaan dari sekarang, karena nanti kita ada sesi tanya tambahan gitu. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan ke Kak Indah. Pertanyaannya udah bisa teman-teman siapkan dari sekarang ya, jangan sampai nggak ada yang nanya. Kalau teman-teman nggak nanya nanti kena tumpuk sama Noval, oke? Oke, halo teman-teman. Oke, sepertinya Kak Indah udah masuk kembali ke ruang Zoom. Noval boleh di highlight-in lagi, oke. Mohon maaf ya, tadi ada jaringan. Suara kakak belum terdengar Kak Indah, mohon maaf. Sudah terdengar belum? Belum terdengar Kak, suara kakak. Halo teman-teman. Sudah terdengar? Sudah Kak. Teman-teman, apakah suara Kak Indah sudah terdengar? Revi? Sudah mulai terdengar Kak? Terdengar kan? Iya Kak. Okay. Dengar Kak, cuman pelan mungkin gitu Kak. Agak kecil gitu. Jauh. Gitu, Kak, suaranya. Kalau sekarang? Sekarang bagaimana? Masih kok terdengar sih terdengar Kak, tapi suaranya kayak kecil. Coba dengarkan suara aku juga. Sekarang sudah tapi bisa terdengar nggak terlalu kecil atau bagaimana? Nah ini udah kedengaran Kak, udah dengar. Mungkin didekatin aja ke itunya Kak, mikrofonnya. Oke, mohon maaf ya, tadi ada kendala jaringan. Ya, Kak Indah. Nah baik, karena Kak Indah udah kembali ke Zoom. Tadi mana ya?
Sampai masalah fee yang tidak boleh menjadi kajian utama. Oh iya. Nah, jadi teman-teman jangan menjadikan menulis itu untuk dapat fee gitu, karena banyak manfaatnya yang bakal teman-teman rasakan selain dari imbalan dari menulis tersebut gitu. Mungkin untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada teman-teman yang curhat di Instagram katanya gini, Kak, aku pengen banget terjun di dunia kepenulisan, baru mulai nulis gitu. Gimana sih Kak caranya supaya aku bisa menghadapi kendala di diri aku sendiri? Jadi kendala si teman yang curhat di Instagram ini gini, katanya dia sering nggak pede gitu Kak untuk mempublikasikan tulisannya di media, atau sampai teman-teman atau orang-orang tahu kalau dia nulis gitu. Jadi kayak dia emang ngerasa kalau dia itu nggak punya kemampuan menulis gitu. Gimana sih Kak caranya supaya dia bisa mengatasi rasa rendah dirinya dia gitu, supaya dia bisa mulai berani untuk show tulisan dia gitu, atau untuk menunjukkan kemampuan menulis dia gitu. Karena teman ini dia bilang kalau dia sebenarnya udah banyak mencoba menulis, tapi dia kayak belum pernah berani untuk mempublikasikan tersebut kayak gitu. Nah, ada saran nggak dari Kak Indah gimana untuk menanggapi permasalahan dari teman kita ini, Kak? Baik, terima kasih kali atas pertanyaannya. Bagaimana sih Kak cara menghadapi gejolak dalam diri gitu? Ingin menulis tapi tidak pede ataupun tidak percaya diri untuk mengirimkan tulisan kita itu kepada media gitu. Nah, tips dari kakak yang pertama adalah fokuskan diri teman-teman, bahwa teman-teman itu ingin menulis adalah yang pertama sudah pasti untuk menguji bagaimana sih kemampuan diri teman-teman terhadap kepenulisan, baik itu mengamati masalah-masalah kenegaraan, politik, hukum, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ialah ini, ketika teman-teman menulis, kan teman-teman tadinya ingin menguji tuh kemampuan diri teman-teman. Kira-kira aku bisa nggak ya di bidang kepenulisan? Nah, ketika teman-teman sudah mencoba menulis hal itu, maka pikirkanlah tahap kedua. Semoga nantinya ketika saya menulis ini dan tulisan saya itu terbit, semoga nanti tulisan ini memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, seperti itu. Dan percaya diri aja, intinya ketika teman-teman percaya terhadap diri teman-teman bahwa teman-teman memiliki kemampuan di bidang kepenulisan, insya Allah itu tuh akan semakin meningkatkan kepercayaan diri teman-teman, apalagi ketika nantinya tulisan itu terbit, pasti akan semakin percaya diri. Intinya dilawan aja rasa insecure itu, dilawan aja rasa mindernya, karena kan tujuan yang pertama adalah untuk belajar, untuk menguji diri sendiri. Gimana ya tulisan saya, apakah tulisan saya baguskah untuk diterbitkan di media atau gimana, dan apakah tulisan saya ini nantinya bisa memberikan manfaat atau enggak ya kepada masyarakat gitu. Pokoknya masalah-masalah insecure dan tidak percaya diri itu ya dilawan. Karena apa? Teman-teman ketika menulis di bidang hukum, teman-teman adalah mahasiswa fakultas hukum, sedikit banyaknya pasti teman-teman sudah memiliki ilmu tentang itu. Jadi masalah tidak percaya diri itu dihapuskan. Karena kalau teman-teman tidak percaya diri, kapan teman-teman akan maju? Nah, kapan teman-teman akan, tadi kan pertanyaannya, dengan saya itu ingin membangun personal branding loh Kak di bidang kepenulisan. Nah, ketika teman-teman tidak percaya diri untuk mengirimkan tulisan teman-teman, kapan teman-teman ingin meningkatkan personal branding teman-teman? Kapan teman-teman nantinya akan dikenal sebagai penulis? Ketika langkah awal untuk memberanikan diri mengirimkan opini itu aja atau tulisan lain itu aja belum terbentuk dalam diri teman-teman. Itu tipsnya kali. Baik, terima kasih. Semoga teman yang curhat itu ada di ruang Zoom ini ya Kak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lain yang merasakan kendala serupa terkait tidak pede dalam mempublikasikan tulisan, terus merasa teman-teman itu tidak mempunyai kemampuan dalam menulis, atau teman-teman takut terhadap pandangan orang lain, itu coba dihapuskan aja, karena
orang-orang lain tuh gak berhak untuk menilai kemampuan kita gitu. Karena kita harus percaya diri gitu. Karena ngapain kita takut sama omongan orang, karena kita makan juga gak dari mereka gitu ya kan. Nah, jadi buat teman-teman yang lain yang masih takut-takut nih dalam mempublikasikan tulisannya atau masih takut akan pandangan orang terhadap kita, dia sok-sok nulis padahal dia nggak pandai gitu kan, itu tolong dihapuskan. Jadi harapannya ke depannya setelah ada sharing session sama Kak Indah ini, teman-teman bisa mulai menulis, mulai percaya diri untuk mempublikasikan tulisan teman-teman. Nah, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak Indah. Jadi pertanyaan terakhir itu, kenapa menulis itu penting bagi mahasiswa hukum ataupun bagi masyarakat umum gitu Kak? Boleh dijawab Kak Indah? Terima kasih Sally atas pertanyaannya. Apa sih manfaat menulis gitu? Tidak hanya kepada diri kita, tapi untuk orang lain juga. Nah, mungkin gini deh, yang mau kakak balikin nih kepada Sally khususnya. Misalnya nih Sally diberikan kesempatan oleh media, tulisan Sally diterbitkan gitu. Kemudian apa sih poin utama yang pengen Sally dapatkan ketika tulisan Sally itu terbit gitu? Baik, jadi karena kita udah masuk di pertanyaan terakhir tadi, kepada teman-teman yang punya pertanyaan tambahan, boleh dong, ini ada di kolom komentar, katanya Syaidi mau nanya nih Kak. Syaidi, Basultan, atau Rizky yang mau nanya ini? Karena ini ada 3 orang ya. Ayo, teman-teman boleh bertanya pada sesi ini, karena ini kita udah masuk sesi tanya tambahan. Yang mau bertanya boleh aktifkan raise hand-nya ya teman-teman. Coba ngomong. Bisa. Suaranya belum ada. Lah tanya lah. Izin bertanya Kak. Oke, berarti yang bertanya Basotan ya? Iya Kak. Nah, jadi perkenalkan Kak Indah, ini adalah kader Kombat sekarang namanya Basotan. Jadi Basotan ingin bertanya kepada Kak Indah, boleh nggak Kak Indah? Boleh. Oke, Basotan, silakan disampaikan pertanyaannya. Pertama-tama terima kasih Kak Sally dan juga terima kasih Kak Indah atas sharingnya. Pertanyaan dari saya Kak, saya mengakui dan saya sering mendengar bahwa sebenarnya kita menulis di media-media nasional, satunya banyak penulis ketika berbicara. Maaf, Basotan suaranya terputus-putus. Lupa, dekat gini ya. Bentar nggak? Apa sudah jelas Kak suara saya Kak? Oke, sekarang udah jelas banget. Ya, maaf ya Kak, saya ulang Kak. Pertanyaannya Kak, saya sering mendengar bahwa salah satu dinamika ketika menjadi penulis di media-media cetak nasional, yakni ketika seorang jurnalis membuat sebuah tulisan yang memang sensitif, mungkin membahas isu politik ataupun berbicara fakta-fakta yang berkaitan dengan isu politik, itu sering diintervensi Kak. Jadi sering ada kendala-kendala ataupun mungkin sering ada ancaman di belakang itu ketika membuat sebuah tulisan yang berbicara fakta atau kebenaran. Pertanyaan dari saya Kak, bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap menjaga idealisme kita, menjadi seorang jurnalis yang memang benar-benar netral dan tetap berani untuk membuat sebuah tulisan yang berbicara fakta dan kebenaran, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Basotan. Kak Indah mau ngumpulin pertanyaannya dulu atau langsung dijawab nih, Kak? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya.
Langsung kakak jawab aja Sali. Namun mungkin kakak ingin menambahkan sedikit. Tadi ada pertanyaan terakhir yaitu tentang manfaat penulisan bagi masyarakat gitu. Tadi kakak kembalikan pertanyaannya, namun mungkin terskip ya, nggak terjawab. Kita ulang sedikit ya terkait pertanyaan terakhir sebelum adik kita yang barusan bertanya gitu. Tadi kalau untuk masalah kemanfaatan menulis untuk masyarakat itu udah pasti dong. Yang pertama untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat baik itu di bidang akademik, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Nah mungkin itu jawaban singkatnya. Kemudian kembali lagi kepada pertanyaan teman kita tadi, gimana sih Kak ketika nantinya kita menulis itu terdapat intervensi, ancaman, dan lain sebagainya terhadap karya tulis yang kita ciptakan. Nah, kembali lagi teman-teman, kakak pernah diajarkan oleh senior kita, baik itu di Kombat ataupun senior lain di Fakultas Hukum. Ketika kita menulis itu, yang pasti, yang pertama kita harus independen teman-teman. Kita menulis itu memang berdasarkan kerangka berpikir kita terhadap isu tersebut. Jangan sampai kita menulis itu adalah dengan adanya bujukan, oh nanti kalau nulis buat yang baik ya tentang tema isu ini, khususnya tentang politik ataupun pemerintahan. Jangan seperti itu, fokus saja pada pendirian kita gitu. Nah, ketika kita fokus kepada pendirian kita, ternyata hal itu kontra dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian kita dapat teror gitu. Mungkin teman-teman masih ingat ya di awal tahun 2020 ketika pandemi lagi naik-naiknya, teman-teman kita dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengadakan diskusi ilmiah, judulnya adalah UII atau UGM gitu, Fakultas Hukumnya yang mengadakan diskusi ilmiah dengan judul penggulingan presiden di tengah pandemi COVID-19 gitu. Nah, kemudian itu menjadi sorotan bagi oknum-oknum tertentu, mereka diteror dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Mereka tidak takut teman-teman, mereka terus menjalankan hal yang emang benar menurut pikiran mereka. Nah, begitu juga kita sebagai jurnalis ataupun sebagai penulis ketika mendapatkan intervensi dan lain sebagainya, yang mana pola pikir kita itu ternyata bertentangan dengan oknum-oknum tertentu atau lembaga-lembaga tertentu, ya jangan takut gitu, karena kan kita negara hukum, pasti kita akan dilindungi oleh hukum ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, kemudian nantinya ketika mungkin teman-teman mendapat teror dan lain sebagainya, apalagi teman-teman menulis atas nama kampus misalnya, contohnya yang menulis adalah Sali dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, kemudian tulisan teman-teman itu mendapatkan teror dari berbagai pihak. Ya kembalikan hal itu kepada kampus, minta bantuan kepada kampus bahwa saya menulis ini dan ternyata saya mendapatkan teror. Tapi ingat teman-teman, ketika menulis itu salah satu kuncinya adalah tulislah tulisan yang memuat kebenaran. Jangan sampai teman-teman mendapatkan teror itu karena hasil fitnah teman-teman terhadap oknum tertentu atau lembaga-lembaga tertentu, yang kemudian hal itu menjadi bumerang bagi diri teman-teman. Makanya ingat, ketika menulis itu, tulislah tulisan yang benar, sesuai pemahaman teman-teman, sesuai pola pikir teman-teman. Jangan menulis asal-asalan hanya karena karena hanya mendengar isu-isu. Nah, isu-isu itu kan belum pasti. Maka tulislah sesuatu itu yang memang teman-teman ketahui. Karena kan opini itu adalah argumen teman-teman. Nah, argumen teman-teman itu sebagai anak hukum, ya kita harus kaji dahulu dong. Oh, apa sih sebenarnya latar belakang kasus ini? Jangan mentang-mentang orang banyak menduga bahwa tujuan 3 periode ini karena ini mah. Nah, terinspirasi teman-teman menulis hal itu, tapi tidak dicari dulu kebenarannya. Nah, mungkin seperti itu tipsnya tadi bagi siapa yang bertanya, Rizky ya? Oke, dikembalikan kepada Sali. Baik, gimana tadi Mbak Sotan? Apakah sudah jelas terkait jawaban dari Kak Indah? Sudah jelas Kak, terima kasih banyak Kak Indah. Terima kasih juga Kak Sally.
Ya, oke. Makasih Bang Sultan. Apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh langsung tanya aja, jangan malu-malu. Karena narasumber kita ini sibuk, jadi kalau misalnya lagi senggang gini, kalau nggak kita ganggu, kayaknya rugi teman-teman. Ayo Revi, tadi katanya mau nanya, boleh langsung aja Revi. Ayo dong Revi. Kita bertiga nanya Ada semua. yang mau nanya? Kak, izin tanya Kak. Siapa itu? Oh, Rifki. Si Farel mau nanya. Baik, Baik, makasih. Kak Indah, ini adalah Rifki kader Kombat juga. Jadi Rifki ini termasuk kader yang bisa dibilang aktif gitu. Di setiap ada agenda dia hadir. Boleh langsung aja Rifki diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Sally. Jadi gini Kak Indah, Rifki mau nanya nih tentang hal basic dalam penulisan nih Kak. Seperti yang kita ketahui, orang tuh banyak orang yang bisa berpikir Kak. Orang yang udah merangkai semua hal dalam pikirannya, tapi mereka masih belum bisa merangkainya dalam bentuk kata-kata Kak. Jadi ini mungkin pertanyaan yang basic dalam penulisan sih Kak. Tapi Rifki masih belum paham Kak. Gimana cara menuangkan pemikiran kita itu ke dalam tulisan Kak. Seperti contohnya mungkin hal-hal yang udah kita pikirin itu gimana caranya kita ngerangkai kata-kata ya Kak, atau memilih kata-kata yang akan kita gunakan dalam tulisan Kak. Itu mungkin yang pengen kita tanya Kak. Sebelumnya terima kasih Kak. Baik, terima kasih Rifki atas pertanyaannya. Untuk Kak Indah mau langsung dijawab Kak. Oke, kepada Rifki silakan didengar dengan seksama ya penjelasan dari Kak Indah. Kepada Kak Indah silakan. Terima kasih Sally dan terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Nah, gimana sih Kak tipsnya agar kita dapat merangkai kata-kata itu dengan baik dan enak dibaca gitu? Karena teman-teman mungkin ketika teman-teman membaca beberapa tulisan seperti opini, penelitian, jurnal dan lain sebagainya, mungkin teman-teman pernah baca paragraf per paragraf, kalimat per kalimat, frasa per frasa, itu kan tidak menyambung. Bahkan tidak jarang loncat. Awalnya ia membahas manuver politik, terus tiba-tiba ia bahas tentang keagamaan. Kan tidak nyambung, harusnya habiskan dulu bagaimana sih dinamika, polemik, dan manuver politik itu, baru nanti larikan ke ranah keagamaan gitu. Nah, tipsnya adalah, ini yang kakak tanamkan ya dalam diri kakak. Dulu waktu kakak S1 itu, kakak sangat suka mengoleksi buku-buku teman-teman. Kakak suka mengoleksi buku tentang politik, tentang hukum, tentang budaya, tentang sejarah-sejarah, khususnya sejarah Yunani kuno dan lain sebagainya. Itu kakak suka teman-teman. Nah, ketika kakak baca bukunya, di situ nantinya teman-teman akan mendapatkan wawasan baru, contohnya frasa-frasa baru, frasa-frasa yang menarik, gitu, frasa-frasa yang tidak basi untuk dituangkan dalam sebuah opini. Karena kan untuk menulis opini itu tidak hanya menulis bahasa yang baku, bahasa yang sistematis tentang hukum saja, namanya saja opini, yaitu karya tulis populer, pasti juga harus dikembangkan frasa-frasa yang menarik, yang enak dibaca oleh para pembaca gitu. Nah, intinya adalah Rifki ketika ingin menulis, ketika ingin merangkai kalimat, tips yang pertama itu adalah rajin-rajin baca buku untuk menemukan kalimat baru, kata baru yang menarik. Kemudian yang kedua, rajin-rajin juga mengulik ataupun membaca opini-opini orang-orang yang sudah pernah terbit agar nantinya menjadi pemahaman baru bagi Rifki dan menjadikan inspirasi bagi Rifki untuk dapat menuliskan ataupun menuangkan hal itu ke tulisan Rifki. Seperti itu. Oke, suara kakak tidak terputus ya tadi? Terdengar kok Kak. Terdengar jelas. Kembalikan kepada Sally. Oke, terima kasih Kak Indah untuk penjelasannya. Gimana Rizky, apakah sudah paham? Baik Kak, terima kasih Kak. Penjelasannya sangat jelas Kak. Oke, jadi buat Saidi, Basotan, Rizky,
dicoba ya menulisnya, jangan sampai ilmu yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini nggak teman-teman terapkan. Kita ada sesi pertanyaan terakhir nih untuk teman-teman, orang terakhir yang diberi kesempatan bertanya sama seorang Kak Indah. Ayo, boleh dong, siapa? Oke, Sali, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, Kakak boleh memberikan umpan balik nggak? Boleh, Kak. Boleh. Nah, ini teman-teman Kombat yang sedang join di Zoom, sepengetahuan Sali, siapa yang pernah menulis opini ataupun menulis penelitian? Kalau sepengetahuan Sally yang udah terjun di dunia kepenulisan itu, di dalam Zoom ini ada Revi, dia udah Revi, Afdal, dan Puja itu mereka udah mengikuti perlombaan penulisan, udah 2 kali menang kalau nggak salah, Kak. Mungkin bisa langsung tanya aja ke tim mereka, ada Afdal, Revi, dan Puja, Kak. Oke, terima kasih ya Sali. Dan juga di sini ada Muhammad Kevin Yades. Kebetulan dia adalah salah satu tim peneliti walaupun masih pemagang ya Kevin di Paga. Nah, kakak ingin bertanya nih kepada teman-teman berempat, tapi kakak minta hanya 2 orang saja untuk menghemat waktu. Mungkin kepada Revi yang pertama, terus Kevin yang kedua gitu. Nah, kepada teman-teman nih, karena sudah pernah terjun ke dunia penulisan, baik itu opini, legal opini, mungkin legal opini belum ya, kayak mungkin KTI, opini populer, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang teman-teman harapkan dari hasil penulisan teman-teman itu selain personal branding? Mungkin kepada Revi nih, kakak mau dengar apa sih yang Revi harapkan dari hasil penulisan Revi itu sendiri? Mungkin terima kasih Kak kepada Kak Indah Nadila. Mungkin dari Revi sendiri bersama teman-teman Revi juga, Afdal dan Puja, niat ikut penulisan itu tuh mungkin tujuan utamanya ya ingin menambah pengalaman ya Kak. Terus untuk meningkatkan skill dalam penulisan juga, awal-awalnya juga nggak mau juga sih, nggak berminat awalnya, cuman ingin menambah pengalaman aja. Terus tuh untuk mendapatkan uang tambahan jajan juga ya Kak dari perlombaan gitu. Mungkin itu aja dulu Kak. Oke, Revi, jadi gitu Kak, jawaban dari Revi. Jadi tadi Kak Ina nanyain apa sih hal yang teman-teman dapatkan dari menulis. Teman-teman kan udah terjun ke dunia penulisan gitu. Nah, jadi kata Revi yang pertama pengen punya pengalaman menulis. Yang kedua itu pengen dapat uang tambahan Kak gitu. Jadi diingatkan lagi ke Revi, ke depannya itu jangan mikir uang tambahan ya Revi. Karena kita tadi diajarin sama Kak Indah, kalau misalnya niat awalnya itu adalah kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih gitu. Jangan menjadikan uang tambahan itu sebagai nomor 2 ya Revi. Oke, Kak Indah gimana Kak atas jawaban dari Revi? Ya, benar sih jawabannya, nggak salah semua, tapi memang pengalaman udah pasti dong, pengalaman gimana sih rasanya lomba, rasanya presentasi, rasanya menulis kerangka konseptual dan kerangka penelitian dari awal hingga akhir, pasti dong untuk masalah tambahan dana dan lain sebagainya itu ya mungkin juga menjadi hal yang kita butuhkan, tapi ya memang pada intinya itu tidak menjadi hal yang utama ya Revi. Tapi nggak apa-apa, mungkin kedepannya niatnya ya memang untuk diri pribadi, orang lain. Untuk masalah uang ataupun hadiahnya ya mungkin emang sih kita ingin, tapi ada baiknya tidak menjadi fokus utama. Nah, oke, terima kasih ya Revi. Kemudian kalau dari Kevin, gimana sih pengalaman Kevin menulis dan apa sih yang Kevin harapin gitu? Oke Kak, makasih Kak. Apa kedengar suara saya Kak? Atau Sally?
Halo, kedengeran nggak? Normal. Oke, Kedengaran Bang, kedengaran. oke, makasih teman-teman yang sama seperti Revi, tapi yang lebih apa ya, yang dapat insight-nya itu adalah pemahaman baru mengenai keilmuan gitu. Karena jujur eh, kalau nggak ada apa namanya ya tujuan untuk kayak menulis atau mencari bahan gitu, jadi nggak ada insight masuk gitu. Tapi kalau ada tujuan kayak mau nulis nih, nyari bahan baik di jurnal atau buku gitu, jadi itu sih pengalaman serunya gitu. Jadi mencari bahan tuh kayak di buku atau di jurnal tuh nemu gitu teori-teori baru atau pemahaman-pemahaman baru gitu. Baik jurnal atau buku atau undang-undang gitu. Kadang-kadang kayak nulis tentang ini nemu undang-undang yang baru ditemuin gitu, kayak undang-undang nomor segini gitu. Jadi nambah juga insight buat diri pribadi gitu mengenai pemahaman di bidang keilmuan itu di ilmu hukum gitu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kevin. Bahwa benar ya pendapat dari Kevin bahwa juga untuk pemahaman dan lain sebagainya. Karena sebagai anak hukum kita tidak hanya pandai berbicara, tapi juga harus pandai menulis. Nah nantinya teman-teman di Kombat khususnya jangan jadikan fokus teman-teman itu, oh saya masuk Kombat, nantinya saya ingin ikut lomba debat gitu. Jangan hanya sebatas itu. Boleh kok teman-teman ingin bermimpi menjadi seorang debater dan lain sebagainya, tapi jangan lupakan ada manfaat yang juga lebih besar dari hasil karya tulis yang teman-teman ciptakan. Bagaimana yang disampaikan oleh Kevin tadi ya, menemukan undang-undang baru, menemukan jurisprudensi yang telah ada sebelumnya, doktrin hukum dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu manfaat kita dalam bidang kepenulisan. Mungkin dikembalikan lagi. Baik, mungkin dari Kevin dan Revi tadi udah ditanya-tanya sama Kak Indah. Mungkin kita udah bisa masuk ke sesi tanya terakhir, Kak. Oke, untuk penanya terakhir ada nggak teman-teman? Oke, Siska, di sini kita ada nampak Siska ya. Siska dia merupakan kader Kombat, Kak. Nah, jadi boleh Siska diajukan pertanyaannya. Baik Kak, sebelumnya Pak suara Siska terdengar dengan jelas Kak? Terdengar Siska. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dianti Siska, merupakan kader Kombat Isisia 2021-2022 Kak. Sebelumnya maaf, off cam Kak, soalnya lagi perjalanan Kak. Siska mau nanya nih Kak, selama nulis, tentu kita terus banyak research, banyak baca-baca buku, banyak baca literatur, otomatis terkadang otak kita kayak jenuh gitu kan Kak, atau suntuk gitu. Padahal di satu sisi kita harus bisa segera memaparkan isi pikiran kita dalam tulisan gitu kan Kak. Jadi mau nanya Kak, ada nggak sih Kak tips untuk biar kita nggak suntuk untuk nge-research, baca-baca literatur gitu sih Kak. Masih sebelumnya Kak. Baik, terima kasih Siska. Mau langsung dijawab aja Kak? Baik, Kak jawab ya. Terima kasih kepada Sandi dan juga kepada Dianti Siska. Nah, kebetulan Kakak pernah melihat feed IG-nya feed Instagramnya Kombat. Nah, kebetulan Siska ini salah satu ini ya, hadir dengan hasil penulisan terbaik, gitu, opini terbaik. Selamat ya Kakak ucapkan kepada Siska. Nah, gimana sih Kak cara menghadapi ketika kita tuh capek membaca buku, membaca jurnal,
jurnal, melakukan riset, kadang matanya lelah, otaknya juga lelah ya karena terus dimuat lagi hasil-hasil riset yang baru gitu. Nah kalau kakak pribadi itu waktu kakak S1 kakak tanamin kakak harus rajin baca buku, karena kalau kita rajin baca buku kita nemuin tuh rasa-rasa baru, tapi tidak dapat dipungkiri pasti kita capek juga kan baca buku, kadang pengen lebih santai dan lain sebagainya. Nah tips dari kakak yang pertama itu jadikan baca buku itu salah satu hobi teman-teman, karena kan kalau sebagai anak hukum kita harus rajin membaca gitu, karena untuk menambah wawasan baru, terus kita juga harus rajin membaca jurnal, rajin membaca penelitian, karena kan kalau buku-buku kadang itu ketinggalan zaman ya, dia terbit tahun 1973, nah sekarang udah 2022, tapi masih kita pedomani. Nah tips dari kakak, jadikan membaca itu hobi, tidak hanya baca buku, tapi jurnal, dan riset penelitian. Nah, gimana sih Kak kalau udah capek? Ya kalau udah capek, ya tipsnya sederhana ya, istirahat dahulu. Entah teman-teman nih sebagai generasi milenial mau main Instagram dulu atau mau scroll TikTok dulu, yang nggak salah, kasih dulu space di otaknya agar jangan terus-terusan untuk dimuat terus hasil riset dan penelitian, karena kan kita sebagai manusia juga kadang capek ya kalau kerja terus, kalau misalnya diolah terus pemikirannya gitu. Hanya Siska siap baca buku itu tak sejam atau 45 menit, kalau udah capek rasanya udah habis 6 halaman atau 10 halaman, ya udah istirahat dulu agar nantinya yang udah Siska baca sebelumnya itu enggak terbuang sia-sia karena dimasukin terus. Kasih dulu dirinya istirahat gitu, entah mau rebahan, mau tiduran, mau main media sosial dan lain sebagainya. Ini tipsnya. Baik Kak Indah, terima kasih Kak Indah. Gimana Siska, tips dari Kak Indah bisa dimengerti? Baik Kak, terima kasih atas solusinya ya Kak. Oke, baik, karena ini udah merupakan akhir dari kegiatan kita pada hari ini, karena sudah mengingat jam juga sekarang udah pukul 9, karena kita tahu Kak Indah juga pasti harus pulang ke kos, nggak bisa lama-lama gitu, karena Kak Indah juga ada di luar. Nah jadi kami ada kenang-kenangan nih Kak dari Combat Justisia, yaitu sertifikat. Bentar ya Kak. Nggak bisa datang benar. Nggak bisa ya? Oke, Revi boleh minta tolong di share screen, Revi, sertifikat kegiatan kita pada hari ini. Bisa Kak, bentar ya Kak. Sambil menunggu sertifikatnya, teman-teman boleh on cam dulu dong, karena kita mau foto bersama nih. Sebagai kenang-kenangan juga kalau teman-teman pernah dekat dengan Kak Indah. Jadi kalau misalnya jangan sampai teman-teman di kampus terus nampak Kak Indah, teman-teman nggak nyapa Kak Indah gitu. Karena Kak Indah ini kan kalian udah kenal sama Kak Indah, udah sejaman teman-teman berbincang dengan Kak Indah. Jadi jangan sampai ketika di kampus teman-teman tidak menyapa. Jangan Kak Indah aja, tapi semua alumni atau semua senior kita yang ada di kampus itu disapa. Ayo on cam dulu dong. Adam bisa on cam nggak? Yesi, Salsa, Putri, karena kita udah akhir ya, udah sesi foto. Dani Praswana, Bella, Sakti bisa on cam, Bella, Cantika, Salsa.
Langsung share nih Kak. Gimana Revi? Udah bisa di share screen. Ya, share screen-nya sekarang Revi. Oke, Kak Indah, ini adalah kenang-kenangan dari Combat Justisia, yaitu sertifikat atas partisipasinya Kak Indah sebagai narasumber pada kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi terima kasih Kak Indah untuk kesempatannya, karena udah mau meluangkan waktu sibuk Kak Indah untuk hadir pada kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan apa yang inti dari pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih Kak Indah. Baik, terima kasih juga ya kepada teman-teman karena telah mengundang kakak sebagai pemateri ataupun narasumber dalam kegiatan seputar manfaat dan pentingnya menulis ataupun sharing session kepada alumni. Ini merupakan kesempatan ya yang sangat berharga bagi kakak pribadi karena sudah dapat membagikan ataupun bertukar pikiran kepada teman-teman apa sih manfaat dan pentingnya menulis, baik itu pengalaman kakak pribadi ataupun pengalaman kepenulisan yang sudah pernah teman-teman jalankan. Semoga sedikit tips, trik ataupun ilmu yang kakak berikan bermanfaat bagi teman-teman dan nantinya dapat teman-teman jabarkan, teman-teman olah ya, kemudian menjadi sebuah hasil penulisan yang baik dan bermanfaat bagi teman-teman baik secara individu ataupun kepada masyarakat luas dan Kombat sendiri tentunya. Terima kasih.